Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas IPA kita, yaitu berjudul tentang bagian-bagian mikroskop. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kita. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Nah, ini dia bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nomor 1, lensa okuler. Lensa okuler berfungsi menimbulkan bayangan yang tegak, maya, membesarkan, sehingga bayangan tersebut bisa diamati dengan jelas. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk menimbulkan bayangan pertama yang bersifat terbalik, nyata, dan diperbesarkan. Nomor 3 ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang keempat ada makrometer. Makrometer berfungsi menurunkan atau menaikkan tabung mikroskop dengan cepat. Yang kelima ada mikrometer. Mikrometer berfungsi menurunkan atau menaikkan tabung mikroskop dengan lambat. 6 ada revolver. Revolver berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Yang ketujuh ada reflektor. Reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Nomor 8, diafragma. Diafragma berfungsi mengelola jumlah cahaya yang masuk agar observer dapat lebih fokus dalam menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Kesembilan, kondensor. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. 10. Meja mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai wadah untuk menampung objek pengamatan supaya tidak mudah bergeser. Yang ke-11, penjepit kaca. Penjepit kaca berfungsi sebagai pelapis objek pengamatan supaya primer mudah digerakkan dan tidak bergeser. Yang ke-12, lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop dan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Yang ke-13, kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk membuat posisi mikroskop tidak goyang. Yang ke-14, sendi inklinasi. Sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan untuk mengamati objek pengamatan. Itu dia bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang sekarang, cara penggunaan mikroskop. Penggunaan mikroskop. 1. Letakkan mikroskop cahaya di atas bidang datar. Letakkan tempat yang terang dan memiliki cahaya cukup seperti matahari atau lampu itu. 2. Letakkan gelas plasma di atas bidang datar. Aturlah perbesaran lensa objektif ke titik terendah. 4. Pastikan lensa objektif berada di sumbu pengamatan. Kamu bisa mengaturnya dengan revolver. Yang kelima, atur cermin pada mikroskop agar cahaya bisa memantulkan ke objek penelitian. 6. Atur diafragma dengan tuas untuk menyesuaikan. 7. Lensa objektif dengan mikrometer agar cukup jauh dengan gelas preparat. 8. Pasang dan jepit preparat di tempatnya supaya tidak bergetar. Lalu naikkan tempat preparat dengan jarak 0,5 mm dari lensa objektif. 9. Kamu bisa melihat dan mengatur bayangan objek pada preparat melalui lensa okuler menggunakan mikrometer. Lihat juga objek dari samping sambil menyesuaikan lensa objektif. 10. Lensa objektif jangan sampai menyentuh peparat. Kamu juga bisa memfokuskan peparat dengan cara membuat mikrometer. 11. Atur pencahayaan bila pengamatan belum jelas. 12. Putar revolver lensa objektif sampai ke posisi semula. Bisa kamu selesai mengamati objek. 13. Turunkan tempat peparat dan naikkan tabung dari mikroskop. Lalu ambil peparat tersebut. Itu dia cara penggunaan mikroskop.
Apakah kalian sudah paham tentang bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaannya? Itulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon maaf ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum